Terima kasih banyak untuk Sobat Ambiar seluruh Indonesia. Berkat Sobat Ambiar kami dinominasikan sebagai program terpopuler non-drama di Indonesia. Kami berhormat mengucapkan terima kasih. Dan kami pun ingin sangat percaya diri bahwa kami akan menang. Karena yang voting udah banyak banget. Ya kan, terakhir kita optimis lihat aja berapa? dulu ya, guys. Yang kita lihat sudah 22 juta Ya. ya. Penduduk Indonesia. Vote kami itu di atas banget. Iya. Dan kami sangat sangat benar-benar pede akan menang. Benar. apalah arti sebuah piala. Yang penting kita menang di hati masyarakat. Ya, justru karena masyarakat nge-vote jadi menang di hatinya. Ya, Kecuali Kita kita yang bikin acara, pasti kita menang. Tapi by the way ya, sebelum panggil bintang tamu, aku mau mengucapkan barakallahu fi umrik buat abah saya. Betul. Panjang umur. Selamat Panjang umur, pagi. sehat selalu. Selamat ulang tahun Abah. Panjang umur, Berkah umur berkah, umur yang Amin. sehat. Amin. Seharusnya Abah kesini dong pagi-pagi. Iya. Iya Dan kan? buat Supaya abangnya, kita buat pestain di abangnya sini. King Nasar, bahagia selalu. Iya, Amin, ya ya, Rabbal nanti kalau misalkan kan kebetulan kan karena lagi bikin pagelaran foto. Iya. Kalau aku berhalangan, abah. Abah. Ganti yang boleh, ya. Abah. Berbicara mengenai Abah, mudah-mudahan Abahnya Iya. Mas Rian Oh, iya. segera keluar dari rumah sakit, Amin, diangkat amin. penyakitnya dan tetap Bulan, semangat terus. Amin. Kan calon mertua kamu, abah aku. Abah, Ya. assalamualaikum. Sama kayak tema kita pagi hari ini, come and go, datang dan pergi. Pasangan kamu boleh datang dan pergi, tapi aku akan selalu tetap di hati. Oh, pegang nih, pegang. Sobat Ambiar, bintang tamu kita yang pertama ini juga pasangan suami istri, come and go, datang juga masalah, datang dan pergi. Kali ini mereka sedang berbahagia karena memang sang istri sedang hamil 7 bulan, tapi di tengah kebahagiaan masalah selalu ada, termasuk juga masalah dengan seorang dokter yang belum juga pergi ternyata masalahnya. Kenapa, King? Enggak, aku tuh tadi udah ngucapin kan ya ulang tahun abah. Udah. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan. Oh, kalau ini sih Dewi Persik yang panggil kamu aja yang panggil. Kita panggilkan Bumil, Ibu Kartika dan juga suami tercinta Habib. Aku ngeliat pasangan ini tuh kayaknya gimana adem gitu loh, seneng. Tadi gitu. Tadi belakang begitu. Iya, benar gak gitu. Bohong banget kalian. Kalian itu tidak boleh begitu, Tahu gak sih guys. Kak, aku di belakang diadu domba mulu katanya. Kak Dewi kan mau ngundang Habib sendirian, lo nggak diundang gitu. Percaya sama aku kan? Ya, nggak padahal sebenarnya Kak Mama ngundang Habib sendirian, dan aku mah nggak tahu diri tetap ngikut. Karput. Iya. Jadi Kak Dewi itu sering curhat. Iya. King, aku suami yang kali ini nanti kalau menikah aku nggak akan mau menikah dulu. Aku tuh sebenarnya tipe-tipe aku tuh kayak itu loh King, Habib. Habib yang mana Kak? Habib itu loh King yang suka. Yang mana? Suaminya Kartika Putri. Dia bilang sama kita, aku Mas, kalau belum tanda tangan kontrak dia boleh pulang. dia bilang gini sama kita, aku sih kalau sama Habib aku rela di poliponik gitu katanya. Udahlah pokoknya iyain aja, yang penting kalian senang. Nggak usah. Kak Yai Bingung berarti dong. dong. Nggak dong. Guys, ucapin terima kasih dulu. Iya tuh. Buat Iya, Habib oh Usman iya. dan juga Kartika Putri kami semua mengucapkan. Maksudnya apa? Jangan gitu dong. Kalau pagi kan olahraga gini keras. Oh, stretching. Tapi aku paling suka kalau ngeliat Habib tuh gayanya kayak gini Iya, ya. Bib. Dari atas sampai bawah ketat. Ini kan profesional guys, di saat lagi mau ceramah. Iya kan? Ah, ini yang ngomong kita Enggak, bukan ini Mbak. nggak profesional, diteror sama Mbak Jess. Iya, kata gini, Kartika ntar Habib jangan disuruh pakai gamis ya, itu kan buat Islam itu indah, katanya gitu. Udah sih pakai baju Iya, tadi biasa. bilang Iya. Jadi kalau seandainya pakai baju gini mau Mbak Jess udah. Wih, tapi gitu keren loh, ya. Kalau nggak dimarahin sama Mbak Lu Jess. suka ngeliat Habib kayak begini? Habib belum tentu suka ngeliat lu kayak begini. Kalau aku secara pribadi lihat Habib dandan gitu. Arman ketawanya begitu banget lu, Man. Pegang nih, pegang. Coba biar kita lihat dulu ya, ternyata kali ini
dari seorang Kartika Putri, perseteruannya dengan Dr. Richard Lee masih belum berakhir juga. Kita pikir selama ini sudah selesai, tapi ternyata ada babak baru. Seperti apa? Kita lihat dulu yang satu ini. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Sampai Dr. Richard tuh sampai terkenal loh ya. Siapa Dr. Richard? Ya itu aku baru tahu sampai Kan kakak pernah marah-marah juga. Lah bukannya memang terkenal, memang sudah terkenal, banyak dikenal sama orang. Ya kan memang terkenal sebagai dokter, tapi di sini terkenal sebagai YouTuber. apa? YouTuber emang fungsinya banyak juga. Tapi Kartika Putri, Wah, ngerti ya. gimana sih? YouTuber ya? Ini tuh gimana YouTuber. kasusnya? Kenapa kok sekarang seperti ada babak baru? Kita pikir semua sudah selesai loh. Jadi ini mungkin semua. babak baru ini dikarenakan baru aja kan pihak tersangka menggelar preskon. Nah, tapi oke. menurut aku di sini yang harus dijelaskan adalah preskonnya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Karena kayak justru preskonnya di sini seperti menggiring, seakan-akan menggiring opini publik yang baru gitu. Jadi buat aku di sini kayak kasusnya emang aku juga bingung sih dari 2020 sampai hari ini tuh nggak selesai gitu. Jadi kemarin pihak tersangka preskon, tapi menurut aku ya preskonnya sepertinya dari side tersangka gitu. Ya bebas-bebas aja sih dia mau mengutarakan apa perasaannya, apa keluhannya, hak-haknya aja gitu. Tapi di situ dibikin konten YouTube, terus juga pakai nama lengkap aku, ada produk, aku juga jadi bertanya nih tujuan preskonnya Tapi apa Karput, nih? apa sih masalahnya sebenarnya dari tahun 2020 Nah, itu ini yang supaya harus ditekankan. Ini yang harus ditekankan, banyak banget orang yang marah-marah sama aku. Nggak jelas. Nggak jelas. Padahal nggak ngerti maksudnya Padahal apa. nggak ngerti masalahnya. Jadi aku tidak pernah sama sekali mempermasalahkan edukasi yang dia lakukan. Tidak pernah. Iya. Bahkan kalau edukasi dia memang positif dan niatnya menolong itu luar Kenapa biasa. tidak? Dan aku harus akuin dan harus sportif. Iya. Tapi yang aku komplain dan aku laporkan itu adalah dia mencemarkan nama pribadi, nama baik pribadi aku. seperti apa? Dan teman-teman yang lain, Mbak Dewi juga pernah ya. Tapi Seperti kalau apa itu jadi gini, mencemarkan jadi nama? dia Ya misalkan kayak menaruh foto kita tanpa izin sama kita, tanpa melihat situasinya Kak Dewi gimana. enak ya, cuman gitu doang. Kalau aku itu, makanya aku bingung preskon kemarin dia cuman menunjukkan satu video aja. Padahal yang dia lakuin sama aku itu puluhan video. Bahkan dia jelas menyebut, "Hai Mbak Karput, tolong ya di-tag artisnya." Terus sekarang kuasa hukumnya di preskon kemarin bilang katanya, "Ya Karput kan di Indonesia banyak." Katanya gitu. Karput Oke. itu Kartika Putri di Indonesia banyak. Oke. Padahal ya kalau kita tahu di googling Karput, Kartika Putri seorang artis. Iya. Ya nggak ada yang lain gitu. Yang kedua adalah video yang aku berikan barang bukti ke penyidik itu bukan yang video dia tunjukkan di preskon doang, tapi banyak sekali video yang dia menyebut aku, bahkan membawa nama keluarga. Nah pada saat itu tuh aku diam 1 bulan tuh aku diam, gak aku ladenin. Tapi makin menjadi-jadi, aku ajak ketemuan, kan katanya Karputnya bukan aku DM, aku ajak ketemuan dia mau. Ya berarti kan Karputnya beneran aku dong. Kalau bukan aku harusnya bilang maaf bukan Karput kamu Oke, gitu. baik. Kita kasih lihat tuh artikel yang satu ini ya. Buat Sobat Ambiar, ini dia kasus yang kembali menyeruak ke permukaan. Setelah kemarin sempat ada kasus dengan laporan dugaan pencemaran nama baik ya. Ya UIT. Ini dia artikelnya. Kartika Putri kembali akan laporkan Dr. Richard Lee soal apa? Kemudian datanglah press conference yang dilakukan Dr. Richard Lee beserta dengan kuasa hukumnya. Iya. Isi press conference-nya itu apa sih? Padahal ini sebenarnya kasusnya kan 2021 Januari kamu melaporkannya. 2020. Iya. Wow, kurang lebih ya. Kita akan lihat dulu seperti apa ya buat Sobat Ambiar. Ada kuku palsu, ada. Aduh, ya Allah, gua Iya, ketawa lu. ya kan. Jadi sebenarnya yang aku sayangkan kan dia sebenarnya 3 kali ganti kuasa hukum. Oh, wow. Nah makanya agak lucu kan, kuasa hukumnya ngomong apa, ternyata kliennya sendiri yang menjawab. Berbeda. Gitu. Sebenarnya dari semua preskon itu bisa aku jawab dari kenyataan, bukti dan fakta sendiri gitu ya. Nah makanya aku bilang sebenarnya tujuannya apa sih bikin preskon kemarin itu gitu. Ya kalau Oke. bermasalah dengan orang yang lain kan anyep kan nggak ada kabarnya. Tapi Kartika Putri pada akhirnya ini kita coba uraikan dulu ya. Apakah kamu membuat laporan baru atau meneruskan laporan kemarin yang tujuan Gak kamu ada padahal sih, awalnya ini mau nggak ada berdamai? Nah harus dikasih tahu juga Ya. ya Kak, dari awal tuh aku ngajakin dia ketemuan tuh tujuan tabayun. Ya. Tapi dia bikin stigma masyarakat seakan-akan aku jadi tabayun yang jelek sekali. Terus dia bikin lagi stigma publik yang seakan-akan aku itu membela krim abal-abal. Iya. Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini dibatalkan dan belum pernah aku post. Baik.
Jadi sama sekali. diduga dia memanipulatif keadaan. Iya gitu, jadi semuanya itu dibangun stigma. Sampai hari ini pun aku dibilang dasar lo pembela krim abal-abal bla bla bla. Padahal ini nggak ada sangkut paut sama sekali sama krim abal-abal. Sehingga para netizen marah sama kamu, dikirain kamu mendukung produk abal-abal. Iya, makanya aku bilang gini, netizen itu harus pintar ya. Ketika ada seseorang dokter yang memang dia bagus edukasinya, sangat baik, positif, kita harus apresiasi. Betul. Tetapi bukan berarti ketika dia melakukan kesalahan, yaitu mencemarkan nama baik pribadi aku dan keluarga aku, terus kita harus bela dia dan harus dibenarkan. Itu kan nggak fair. Sama kayak gini deh. Kita lihat ada motivator. Motivator ini bagus sekali, tapi once dia melakukan kesalahan pelecehan seksual ya harus dihukum secara hukum dong. Sesuai dengan perundang-undangan ya. Iya. Jadi ini adalah memang tetap sama dengan laporan kamu dugaan pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE. Ini masih yang lama, kemudian ini naik kembali karena yang bersangkutan melakukan press conference itu yang tidak kamu terima ya. Aku sebenarnya terima-terima aja sih. Cuman yang aku akhirnya sekarang menjadi pertanyaan tujuan preskonnya apa? Kenapa melakukan ini semua? Iya, terus yang kedua adalah kenapa lagi dan lagi justru memperkeruh keadaan dengan seolah-olah kamu yang tidak memaafkan. Iya, dia bilang saya dendam. Kalau aku dendam, ini ya, kalau saya dendam. Dia pernah melaporkan saya atas 2 laporan sekaligus di Sumatera Selatan. Di Polda Sumatera Selatan, Richard Lee melaporkan saya ada pencemaran nama baik. Adiknya mewakili klinik Athena melaporkan saya karena saya membantu salah satu konsumen Athena untuk speak up bertanya berdasarkan layanan konsumen, tapi melalui media aku. Dua-dua ini laporan, dia melaporkan aku loh. Sekarang akhirnya gimana laporan tersebut? Laporan tersebut tidak mencukupi 2 alat bukti dan dihentikan. Kalau aku dendam, harusnya aku lapor balik dia loh, atau kliniknya. Kalau aku sekarang lapor balik. kasus yang laporan kamu di tahun 2020 Januari dengan dugaan pencemaran nama baik sudah sampai mana? Nah itu dia. Belum di P21 kan juga. Belum dihentikan, dan yang kedua adalah kemarin di preskon itu dia bawa-bawa kasusnya kan Nikita Mirzani. Justru menurut aku kasusnya Nikita Mirzani jauh lebih cepat. 6 bulan kurang lebih Nikita langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sama dijemput juga ya kan. Dia juga waktu itu pernah dijemput juga. Lalu yang kedua adalah Nikita Mirzani sekarang setahu aku kalau nggak salah dia harus wajib lapor. Nah mungkin ini bisa menjadi masukan ya untuk Polda Metro Jaya. Kan Richard Lee minta diberlakukan sama, ya berarti silakan Richard Lee disuruh wajib lapor gitu. Apalagi juga, Richard Lee 2 tersangka loh. Ya kita juga yakin bahwa pihak kepolisian juga pasti sudah menjalankan sesuai dengan aturan, termasuk juga paham betul apa yang harus dilakukan. Tapi Habib ngelihatnya gimana sih Bib? Apakah menurut Habib kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan misalnya? Tadi perjanjiannya karena saya masalah yang lain. Gimana Habib kalau Habib melihat? Justru aku tabayun pertama kali itu Habib loh. Jadi permasalahannya adalah. Bahkan ingat nggak kita sempat berdebat waktu Habib ketemu langsung, Habib malah ngobrol baik, menasihati dokter, edukasinya bagus, tapi jangan bawa nama produk, jangan melanggar hukum, nanti bahaya buat dokter. Tapi dokter pinter banget tadi pas waktu preskon produknya ada di depannya dok. Tapi giliran minuman mineral water ditutup, dicopot. Pinter banget dokter, bagus. Justru Habib tuh udah menyarankan 3 kali secara Islam. Pertama Habib nyuruh tabayun ketemu langsung. Makanya adanya aku mendirect message langsung ke dokter Richard Lee. Kedua Habib tetap nggak boleh aku laporin. Habib suruh aku somasi dulu. Somasi aku dibikin konten. Dibikin lucu-lucuan, dibullying, dan dia selalu mengarahkan netizen untuk berpikiran bahwa aku membela krim abal-abal, padahal sama sekali nggak ada kaitan sama krim abal-abal gitu. Dan yang ketiga, Habib tetap larang aku juga, nggak usah sayang, coba kasih teguran lagi, karena dia nggak berhenti tuh kak di medsosnya dia terus. Akhirnya, aku pernah cerita sama kakak juga ya, terus akhirnya yang ketiga aku kasih somasi lagi, yang kedua somasi lagi biar dia berhenti. Namun dia nggak berhenti. Aku bilang, Bib secara Islam berapa kali Bib harus kasih teguran? 3 kali kata Habib. Terus kita berusaha juga komunikasi gitu ya. Cuma sepertinya nggak paham-paham gitu. Makanya langkah aku melaporkan itu adalah langkah terakhir aku untuk menjaga nama baik aku. Setelah kamu melakukan beberapa langkah yang seharusnya memang sebaiknya dilakukan ya Bib ya. Gimana tanggapan Habib? Dalam sebuah syariat, apabila seseorang mempunyai masalah dengan orang lain, maka dikedepankan yang pertama adalah kita lihat dari 2 sisi. Ingat ya, dari 2 sisi, sisi A dan sisi B. Dan apabila terjadi satu permasalahan tersebut, maka bertabayun. Ini syariat. Tabayun, bertemu, berbicara baik-baik, dan selesaikan permasalahannya dengan baik-baik. Terus tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, ditegur dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Apabila tidak bisa ditegur dengan cara yang baik sekali, 2 kali, 3 kali,
maka diperbolehkan untuk melaporkan. Kan negara ini kan ada aturan. Betul. Negara hukum. Jadi nggak boleh main hukum sendiri atau mengambil hukum sendiri. Malah sebelum aku ngajak ketemu, Habib bilang doain aja, doain Makanya dulu. saya sering bilang sama istri saya, udahlah, nggak usah pusing-pusing, selesain aja lah dengan cara yang baik. Iya. Jadi ini juga edukasi juga ya. betul. Terus ini Kalau benar Kak, aku misalkan- juga mau ralat satu pernyataan dia di preskon kemarin bilang saya sampai hampir nyaris bersujud minta maaf sama Kartika Putri. Itu buat aku kayak giring opini banget Tapi itu gitu benar ya. atau enggak? Nggak benar sama sekali, dan pertemuan itu bukan dia ngajak aku ketemuan, tapi pertemuan itu dikarenakan mediasi kasus laporan dia di Palembang. Aku Oke. datang ke Palembang, betul dia minta maaf tapi tidak nyaris bersujud, karena gimana caranya bersujud? Pertama ada meja, kedua Ya. tempatnya sempit, dan yang ketiga katanya kan dia nggak salah, ngapain dia harus bersujud ke aku? Jadi gitu. inisiasinya bukan dari beliau, tapi memang karena ada pelaporan atas Iya. nama kamu di pihak Iya, di mediasi pihak polisian di berkat Sumatera Polri. Selatan. Ya, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat sobat ambiar di rumah ya. Kabarnya ada sindiran juga. Ya. Richard Lee minta maaf nyaris sujud ke Kartika Putri, tapi Nah, kasus aku jawab. tetap berlanjut. Ini mah namanya dendam. Oke, ini kamu sudah jawab tadi ya masalah Ini Kak sujud yang ya. aku bilang stigma preskon Dibuat kemarin seperti itu, tujuannya seperti menggiring opini baru. Akhirnya sampai di akhirnya ujungnya habis bilangin aku dendam, ya udah kalian semua netizen bantuin saya bikin petisi. Selamatkan Dr. Richard Lee, penyemat wanita. Lah aku kan juga wanita ya. Ya. Dan yang kedua adalah tidak benar adanya dia nyaris sujud terhadap saya. Bahkan itu bisa ada buktinya kok di video dimediasi oleh penyidik di Polda Palembang, Sumsel. Dan juga dia bilang aku dendam. Ya itu tadi, Dr. Richard Lee. Kalau saya dendam sama Dr. Richard Lee, nggak mungkin saat kita ketemu satu pesawat, suami saya dan om saya menegur duluan Dr. Richard Lee. Sempat ketemu satu pesawat. Satu pesawat. Itu mau kemana? Itu mau ke Palembang. Satu pesawat. Dan Satu kejadiannya pada hari itu. pesawat. Apa? Habib bilang apa? Habib Saya tegur. duluan yang tegur. Habib Habib sapanya bilang apa, datangin Habib? duluan ke depan. Kebetulan- Hai dokter, apa kabar? Oh wow. Sehat. Wow. Kebetulan dia ada di depan saya ada di belakangnya. Pas saya datang dia lagi tidur, saya nggak tegur karena lagi istirahat. Ya. Jadi pas saya duduk di belakang, saya lihat terus pas kita landing, kita mau keluar, saya duluan yang keluar, saya tegur. Dan Habib bener-bener ramah. Bahkan aku waktu itu sempat ngambek sama Habib gitu ya, kayak iya Habib gitu, namanya perempuan Kamu ya. ada di pesawat itu juga? Aku ada di Ada di pesawat pesawat. itu juga. Gimana? Ih Habib Lagi gitu. terus tadi. Tadi kayak gitu gimana ngomongnya? Nah jadi aku waktu itu sampai Habib tuh negur gitu. Iya. Itu kedua Kak. Nggak, Kalau bukan aku- hanya di situ negurnya. Iya. Pas udah turun ke bawah, Iya, ketemu lagi, pas mau teguran masuk lagi. mobil, saya negur lagi. Selalu Habib selalu seperti itu. Lalu responnya dari beliau apa? Oh iya, dia juga iya, Baik, iya baik. Habib baik, responnya juga baik. Dan yang kedua adalah kalau dia bilang dendam, Dok, kalau saya dendam, saya bisa laporkan balik klinik Anda dan termasuk Anda. Jadi aku jadi mikirnya, kok ini orang giring opini sih dengan adanya aku tidak memperpanjang laporan dia yang sudah di SP3-kan atau diberhentikan. Aha. Harusnya dia jangan membangun opini baru. Kalau Iya. dia ada etikat baik, harusnya waktu itu adiknya waktu medisa di Palembang bilang, Mbak Karput nanti saya boleh ya ketemu Mbak Karput lagi katanya gitu. Saya bilang, oh boleh, main aja ke rumah saya. Aku justru ngundang adeknya untuk kalau mau ketemu lagi boleh kabarin Oke. aja. Nah itu yang buat aku kayaknya tujuan preskon kemarin mulai menggiring opini baru lagi negatif ke aku, dan tujuannya minta dibikinin petisi. Nah ini buat aku adalah yang aku pikirin ya, ini aja masih udah jadi tersangka, 2 tersangka, proses Belum kelar berjalan, masalahnya. dia masih berani. Apalagi kalau aku cabut kasus ini, makin Apa aku yang akan terjadi ya? Iya, Oke, kita mau kasih lihat dulu. khawatir. Ini ada satu tayangan. Boleh Kartika Putri kamu tanggapi tayangan yang satu ini. Nah Oke, ini lucu. nah itu, tapi itu menarik banget ya. Gue boleh komentar gak sih di Boleh sini? dong. Karena menurut gue gini ya, memberikan edukasi untuk masyarakat, buat kita gitu ya, untuk kita safe, kita aman, kita jadi sehat, boleh-boleh aja. Tetapi sebagai orang yang sangat pintar sekali ya, apalagi itu dengan menyandang title, gelar gitu, dokter, guru gitu ya. Apabila pada akhirnya menjelekkan ya, bukan saja orang, brand, produk, apalagi orang itu sendiri, menurut saya jadi lose Kurang respect ya. Yes. Karena bagaimanapun juga orang pintar itu hanya memberikan edukasi.
Bukan penjelasan, bukan untuk menyindir ataupun menjelekkan dan meninggikan produknya sendiri. Dan juga ini edukasi juga ya. BPOM itu akan mengeluarkan setiap bulannya beberapa produk-produk yang memang tidak bisa digunakan oleh kita masyarakat umum. Dan itu seharusnya yang harus kita bantu BPOM untuk bahwa masyarakat jangan menggunakan produk ini ya, karena produk itu namanya review. Tapi kalau mereview tanpa adanya persetujuan dari BPOM atau belum dikeluarkan dari BPOM, itu saya rasa kode etik itu tidak boleh. Nah, boleh aku tambahin ya. Terus di sini juga yang lucunya lagi adalah ya Kak, dia selalu mengkait-kaitkan krim abal-abal. Padahal kan aku nggak jualan produk abal-abal. Aku juga belum pernah loh Kak. Aku belum pernah mempromosikan produk itu dan belum berjalan sama sekali. Makanya yang dia giring adalah aku produk abal-abal. Kedua, dia samakan diri dia dengan Marcel, pesulap merah. Menurut aku Marcel gentleman, Marcel juara karena dia menantang man to man. Dia mendatangi seandainya oknum seseorang oknum, dia tantang face to face, pembuktian fair dan dia juga fair. Kalau saya salah saya tutup akun saya. Itu gimana sih Marcel punya krim? Enggak, dia mensamakan posisi dia. Membandingkan. Nah, sedangkan si dokter ini aku ajak akhirnya mau nggak ketemu sama ownernya. Kalau emang seandainya dia benar merasa benar dan dia benar, harusnya dia seperti Marcel dong. Betul, temuin ownernya and then bertemu, buktikan secara langsung, itu baru fair dan jagoan. Jadi nggak apple to apple yang dia saingkan. Kalau Marcel pesulap merah ketika kami undang di sini, dia sangat senang ketika dilaporkan ke pihak kepolisian. Alasan dia kenapa dia senang? Karena nanti pada akhirnya bisa dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Nah, barangkali ini juga menjadi jalan ketika ada satu pelaporan, ini juga menjadi hak justru bagi siapapun yang dilaporkan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Iya, kalau saya nggak salah juga, makanya aku bilang sih di sini yang aku sedihin berkali-kali itu adalah dia selalu bilangnya kan tadi krim abal-abal, dukun abal-abal. Tapi kan masalah dia sama aku di preskon itu. Jadi buat aku gini, kok dia selalu nempelin aku sama krim abal-abal ya? Padahal aku tidak mempermasalahkan edukasinya dia gitu. Ya aku permasalahkan, dia bilang gini, ada beberapa video dia bilang Karput ikut turut berdosa. Dia bilang nggak usah percaya lagi deh sama dia, apa yang dia endorsein. Ini orang serigala berbulu domba, ini orang nggak sesuai dengan penampilannya. Bahkan sampai gini, yang kakak bilang tadi juga benar ya, bahwa kalau seandainya orang menyampaikan edukasi, maka yang mendengar edukasi itu akan menjadi pintar. Tetapi kenyataannya adalah netizen atau follower yang bersangkutan adalah menjadi orang yang sarkas. Sampai aku udah terakhir banget yang bikin aku emosional ketika anak aku disumpahin mati. Oleh pendukung dia gitu. Makanya aku bilang, iya banyak banget pendukungnya itu juga banyak waktu itu yang nge-DM saya. Oke. Tapi kita tahu bahwa ini kasus begitu panjang sekali, kita cuma bisa berharap semoga apalagi Kartika Putri dengan kehamilan 7 bulan sekarang semoga diberikan kedamaian, ketenangan hati ya. Amin, sabar ya semangat. Tadi itu ya Karput berbicara begitu itu tuh mengeluarkan tenaga loh yang banyak. Enggak, maksud aku gini, banyak para dokter-dokter yang lain juga memberikan edukasi. Tapi nggak seperti ini juga ngeributin artis, guys. Tapi ngaruh nggak sih buat kamu Kartika Putri secara kandungan kamu semakin besar secara juga? Emosional berpengaruh karena kemarin kita lagi keluar negeri juga, lagi jalan-jalan sampai sakit juga, ya kan? Dan juga di rumah juga kemarin sampai diinfus juga karena apa? Karena pengaruh lah yang namanya orang hamil, berat badannya juga langsung turun. Yang namanya hamil, emosional dan lain sebagainya. Kalau nggak salah diduga kemarin nelpon Pak Hotman Paris deh. Ya itu mungkin beda lagi ya. Nggak masalah sih, kayak dia beberapa kali ganti pengacara gitu ya. Menurut saya juga setiap kali pengacaranya, yang pertama pengacaranya diduga ikut menjelekkan nama aku juga dengan bilang jangan-jangan gini kali ya caranya dia cari uang damai melalui pernyataan dari Richard Lee. Terus itu pengacara yang pertama. Pengacara yang kedua menghubungin aku dengan penuh amarah gitu ketika aku tidak bisa menjawab teleponnya, marah-marah. Lalu pengacara ini aku bikin shock lagi di preskon kemarin, banyak sekali pernyataan-pernyataannya seperti ini kasus sudah dipolitisasi gitu, yang justru juga ikut seperti ikut turut serta mencemarkan nama baik aku gitu. Bips, jadi buat aku sangat disayangkan. Bip sebagai seorang suami ya, Bip yang melihat Kartika Putri, istri sedang hamil, kemudian ada kasus seperti ini sebagai seorang suami. Seorang suami wajib untuk menasihati istrinya. Sering kali saya nasihatin, udah sabar, tenang, lagi hamil, jangan mikirin terlalu lebih.
ya kan? Dan juga banyak beristighfar kepada Allah, minta ampunan sama Allah. Agar apa? Agar Allah berikan yang terbaik dengan kehendaknya Allah. Karena apa? Takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimin. Ketika orang yang dizalimin itu doanya akan sampai kepada Allah, tidak ada batasan lagi. Minta sama Allah. Kalau kamu merasa dijalimin, kamu minta sama Allah. Allah pasti akan bukakan jalan yang terbaik. Allah pasti akan bukakan petunjuk kok. Nggak usah takut. Ada hukum Allah yang pasti. Dan dengan kehendak Allah pasti akan dibuka mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Bismillah, nggak usah takut. Ya. Itu namanya hidup. Betul. Itu nggak ada Habib ya. Kita berharap ya tentu saja Habib sebagai penyeimbang tentunya ya bagi Enak seorang banget ya punya suami yang bisa memberikan adem gitu loh. Iya kayak kemarin juga pas ada Langsung dipegang lah begitu kakak ngomong gitu. Enggak, maksudnya ikut bangga. Ini kalian kan para calon bapak, para calon suami. Iya. Jadi kalau ada istri ada masalah tuh kayak begitu digenggam tangannya. Sebentar, calon suami kenapa muka lo nggak enak sih Karen? Ya tapi kita berharap semua baik-baik saja. Amin. Dan kita juga pastinya mengundang dan membuka kesempatan untuk Dr. Richard Lee juga tentu saja mau memberikan klarifikasi. Kami juga sangat terbuka di pagi-pagi Ambiar. Kita undang untuk bisa duduk di mau sini. duduk bareng berdua aku juga nggak masalah. Tidak masalah ya. Atau kalau mau Biar sendiri clear Dr. gitu. Richard Oh, jadi Lee nanti juga. jadi kita pagi-pagi Ambiar mau undang Boleh. Dr. Richard. Atau mungkin ada Dr. Richard, ada Kartika Putri, Sama ada Mbak Inul. pesulap merah. Nggak ada hubungannya dong. Nggak ada Boleh hubungannya. lah diundang sama Dr. Marcel. Richard, mungkin dokter yang lain juga Jadi boleh. kita maksudnya kita seimbang lah. Kita Betul. berikan kesempatan juga untuk Iya, ada mengklarifikasi. hak jawab Betul ya. hak jawab. Tapi kita berharap Undangan semoga terbuka ya. Betul, kita berharap semoga Kartika Putri diberikan Kesehatan, kesehatan, amin. bagi Amin. bayinya, kamunya juga proses kelahirannya diberikan Amin. kemudahan dan Diberi juga ketabahan, kelancaran. kekuatan, Amin. kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kamunya Amin. sehat, bayinya sehat tanpa kekurangan apapun. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Dan juga Alamin. buat Sobat Ambiar, kita juga berharap buat siapapun yang mengeluarkan statement, tentu saja harus bisa berpikir secara jernih, mana statement yang benar dan mana statement yang baik. Karena benar belum tentu baik, tapi yang baik sudah pasti benar. Benar. Dan jangan lupa juga saksikan ada program terbaru Dewi Persik. Apa tuh? Hah? Lupa sendiri ya, program sendiri loh. CLBK setiap Sabtu dan Minggu. ACBD juga, ACBD. ACBD semua cinta butuh duit. Saking Sabtu banyaknya. dan Minggu jam 6:30. Ya saking banyaknya programnya Bukan program ya. gua itu. Iya kan program Kak. Gua punya keluarga gua. Iya, oke nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger. Tapi yang dulu ya. Beh, Eyang, Beh nyari apaan? hamsternya mana yang? Ini anu gua hilang ini, jalan gue ini Master. Hamster. Jangan pada berisik. Ntar dia minta tolong nggak kedengeran. Kita cari ini. SCBD, semua cinta butuh duit. Duit, duit, hey. Pagi-pagi Ambiar, geger. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya buat Habib dan juga Kartika Putri. Tangan sebentar. Iya, Bintang sebentar tamu yang ya. satu ini seorang artis cantik yang memang baru saja bercerai dengan sang suami, tapi dikabarkan katanya hamil dua. lagi. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan kembali ini dia, Natalie Holscher. Lucu banget sih ngelawak pagi-pagi, mentang-mentang mantan suaminya pelawak. Tapi memang kalau diundang kemanapun selalu ada lawaknya sedikit. Bener. Kak Nansar. Iya. Sehat Natalie Holscher. Sehat, alhamdulillah. Gimana? Hamil lagi. Alhamdulillah, anak kucing aku namanya Momon sama Mimi. Jadi gimana sih, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Kemarin kita sempat digegerkan dengan berita walaupun pernikahannya Ambiar tapi geger karena beritanya hamil lagi. Kita lihat dulu yang satu ini. Jadi gimana sih beritanya? bentar. Oh, kenapa? Barusan Habib pegang-pegangin perut gini-gini. Kenapa sayang? Ya kan perut aku, kalau perut Natali baru. Iya. Ya biar lucu Ya dikit. itu kan bininya, orang itu istrinya, gimana sih lo? Pegangin. Iya nggak boleh ada Habib lo. Natalie, gimana? Beneran katanya kamu hamil lagi anak kedua? Bingung, padahal kemarin baru cerai udah hamil lagi. Makanya kan aneh Kok bisa nih. sih? Gak tahu Aku media. aja enggak. Media-media aja ini yang goreng. Alhamdulillah kalau yang
hamil itu anak kucing aku baru kasih nama 2 tuh, Mimin sama Momon. Jadi kamu hamil atau enggak? Enggak. Kenapa berita ini bisa santer? I don't know. Gak tahu. Gak tahu? Gak tahu. Kamu dapat kabar pertama kali ketika ada berita Natalie Holscher dikabarkan hamil anak kedua. Itu datangnya dari siapa kamu tahu? Dari aku sebenarnya. Kamu yang kasih tahu. Dari kamu yang kemarin kamu mencoba mendekati dan mencoba WA terus katanya ya? Mencoba mendekati. Mendekati dengan WA Natalie terus. Suka bener. Natalie, terus gimana ada kabar gitu? Kamu dalam pikiran kamu apa? Langsung saat itu langsung tes nggak? Enggak, kan aku aja lagi datang bulan. Oh. Iya, bulannya lagi datang. Jadi memang enggak ya? Enggak. Ada komunikasi sama Kang Sule nggak ketika isu ini beredar? Enggak. Sering. Kalau komunikasi yang berita ini mah enggak. Komunikasi apa yang sering? Duit. Azam aja. Jadi nggak ada tuh, Kang, aku dibilang hamil nih Kang, gitu nggak ada atau, Neng, kamu katanya hamil nggak ada kayak gitu. Oh, Kang Sule juga nggak tanya? Enggak. Emang terakhir kapan melakukannya? Maksudnya komunikasi ya, Komunikasi. ngobrol. Iya. Komunikasi. Terakhir ngobrol sama Kang Sule kapan? Terakhir ngobrol Kemarin ya? itu lusa. Kemarin lusa. Iya, kemarin lusa. Itu tentang apa, Azam. Baby Azam. Pokoknya yang diutamakan selalu Baby Azam ya. Tapi kan ketika isu ini beredar bahwa banyak juga di luar sana yang wow kalau memang benar hamil lagi. Menginginkan rujuk ya? Nah, banyak banget pihak di luar sana yang menginginkan kalian rujuk. Kamu tanggapannya gimana? Iya, mungkin memang fans-fans yang di sana banyak banget yang pengen kita balik lagi. Cuma kalau dari akunya memang udah nggak bisa gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau perempuan itu beda sama laki-laki. Kalau perempuan itu kalau udah sakit hati itu beda. Iya sabar ya Kak. Tapi respon keluarga sama adik-adik kamu gimana ketika berita ini beredar di mana-mana bahwa Natalie Holscher dikabarkan hamil lagi? Ada aku ya cuma ngikutin aku aja, terus ya udah kuat-kuatin aku gitu. Oke, jadi mereka juga tahu lah ya, mereka paham faktanya seperti apa. Iya. Sebentar, mohon maaf, jangan asik sendiri dong. Ini ada bintang tamu ya. Tolong ya. Nggak, kebetulan aku juga ya sayangnya. Jadi untuk Habib dan juga Karput, mohon pengertiannya. Karena kenapa? 2 orang di samping kalian baru ketok palu dua-duanya. Kan lagi single-single. Iya. Justru aku lagi ngingetin. Kenapa? Habib kan KTP-nya Jawa Barat. Iya. Wagub Jawa Barat lagi ngancangin poligami. Ganti KTP yang pulang dari sini. Jakarta ya. Iya benar. Bercanda. Lagi diajak ngobrol ya kan. Terus ini berdua enak-enakan gini-gini. Iya. Gini-gini aja. Nah, kamu suka kangen gak sih? Suka kangen gak sih momen-momen kayak gitu? Kangen lah. Bukan lo dia. Kangen lah ya Natalie. Kangen romantis Kangen gitu ya. gak sih? Kangen, kalau kangen sama dong. Azam kangen banget. Enggak, belayan. Sama pendamping deh, kita nggak bilang Kang Sule deh. Ya kangen Bukan lah. lu dia. Kalau kangen kan biasanya kan bareng, kayak gini yang di samping nih, tuh tangannya kan nggak lepas tuh. Ya. Nah kayak Ya, gitu. biasanya ada yang mainin kita gitu ya di belakang. Mainin apa, Kak? Ini mainin rambut. Apa Maklum karena mantan suaminya Dewi suka nguncirin rambutnya Dewi. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, boleh kamu tanggapi dan klarifikasi. Natalie Holscher. Resmi cerai, Natalie Holscher dapat 2 mobil dan rumah dari Sule. Jadi mobil 2, rumah 1. Jadi itu memang dikasih hadiah. Woi, memang pas tunggu nikah. dulu. Bercanda dulu sebelahnya. Sebelah lagi ngomong. Jadi gimana? Gimana? Iya, itu kan memang udah dari hadiah pas masih nikah. Itu tuh udah lama banget. Jadi Itu bukan hadiah, ya? dikasih pas setelah bercerai begitu. Tapi kan alhamdulillah masih punya hadiah. Alhamdulillah. Ya, tapi dikasih nggak diminta balik kan? Nggak tahu. Ya gimana Habib? Gimana Habib? Saya menyikapi apapun itu, kalau misalkan udah dikasih adalah hak milik orang yang memberikan. Apalagi istri ya, apalagi istri ada ya. Memberikan apa Aku mau dikasih? ajarin buat semuanya. Kalau aku sama Habib Misalkan contoh nih, nikah semua nih, mah nama misalkan aku. Misalkan nih aku kasih buat kamu, bawa Iya. pulang boleh. Punya orang. Punya orang nggak boleh. Nggak, tapi Kalau buat- misalkan punya nggak, saya, nggak, dikasih tapi jadi hak milik. Pengalaman kita berdua, kalau Habib, alhamdulillah ya, masya Allah, ada rezeki siapapun yang dapat, entah Habib tak aku gitu, selalu dia pakai nama istrinya gitu. Karena beliau tahu agama, laki-laki Jadi- yang tahu agama itu Ya, begitu memuliakan dipancing si istri. Habib.
Pancing coba. Suami yang memuliakan istri itu surga. Itu sudah pasti dalam agama saya. Siapa orang yang memuliakan istrinya? Siapa orang? Siapa orang yang memuliakan dengerin tolong istrinya? ya. Ya kan? Khiyarikum dinisaihim. Dia berbuat baik terhadap istrinya, dia sayang terhadap istrinya. Pertama, rezekinya malah tambah banyak, tambah berkah. Ya kan? Yang kedua, Allah kasih keberkahan di dalam rumah tangganya. Dan Allah kasih kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena sedekah terbaik itu, Habib nyampe langsung sedekah terbaik itu sebenarnya sama terhadap istri sendiri. Guys, tolonglah produser, besok-besok jangan diundang pasangan suami istri, kepancing terus nih. Bukan, gue nggak menyindir siapapun. Ini dia. Tapi nggak jadi masalah. Pernah merasakan suami istri yang sebelahnya? Usia yang bermanfaat itu adalah usia di mana usia itu detik demi detik itu ibadah. Nikah itu ibadah. Ya, Habib, mohon doa restu ya semua teman-teman. Mereka berdua lagi pendekatan. Kok ketawa sih, Pak Habib? Waktu kemarin datang. Belakangnya namanya apa? Persik saya. Rian Persik. Dewi Imran. Kagak, kalau ini beda. Yang laki ngikutin istri nanti. Iya. Ya, karena di sini metode 2022 itu memang perempuan biayai laki. Kalau saya udah menerapkan metode itu udah lama. Kalau saya. Oh jadi. Karena saya terapkan kepada rekan-rekan saya. Ini bener kayak kajil. Sebelum gelombang kanan, sebelum Punya wibawa. Ingat, laki-laki harus mempunyai wibawa. Jangan mau dimodalin sama istri. Kata siapa? Ya Allah, ya Allah, tolong datangkan laki-laki kayak Habib untukku ya Allah. Bukan nih. Bentar dulu. Apaan? Kayak Habib. Lah hadiah mobil siapa yang ngasih? Karpet gitu. Sama kayak juga. Ya nggak apa-apa. Tapi aku harta dibalas. istri ya, betul. Kalau aku dibalas. Harta istri ya harta suami ya harta istri sama aja. Salah besar. Jadi Harta suami, harta istri, harta suami. Lalu kebanyakan di luar yang benar adalah pasal pertama adalah suami harus nurut sama istri. Iya. Ya. Barang suami adalah punya istri. Iya. Ya, istrinya punya istri sendiri. Enggak dong. Pasal siapa? Sebentar, ada hadisnya. ya kita ucapkan terima kasih banyak buat Natali Holser. Sampai jumpa minggu depan. Mana? Ada kamu mau ajak aku pulang? Jangan King, lu suruh biayain dia King. Natali barusan dibilangin mau ngebiayain Nazar. Natali Holser coba. Biayain dia. Kata siapa? Tapi kita mau nanya sama kamu ada perasaan menyesal nggak setelah berpisah? Enggak. Bukan lu dia. Natali silakan. Kalau menyesal enggak, karena kan kalau misalkan aku menyesal nggak bakal ada azam gitu. Iya ya. Jadi makanya kemarin waktu nonton konser bareng kamu nangis melulu ya, Bang? Iya karena inget azam kan. Oh iya benar, inget azam. Iya kadang aku juga nangis. Iya benar. Tapi Natali Holser, biarin nggak ada yang nanggepin lu. Emang enak. Natali Holser itu nggak bisa ngedengerin lagunya Tiara Andini. Ini masalah Gono Gini. Kemudian kan kita tahu kamu dapat 2 rumah, kemudian 1 mobil, dan bahkan kamu tidak menuntut Gono Gini sama sekali ya. Enggak. Kenapa? Biar kedepannya hubungannya tetap baik karena ada azam gitu. Jadi, Tapi kan Kang Sule juga baik memberikan apa yang memang diperlukan oleh azamnya. iya, jadi maksud aku nggak perlu lah meributkan harta gono gini gitu loh. Jadi udah kedepannya biar hubungannya baik aja, biar kita bisa berteman aja gitu. Oke. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ada tayangan dari seorang Natali Holser yang memang tidak meminta apapun setelah perceraian dengan Kang Sule. Kita kasih lihat yang satu ini. Oke, buat Habib Usman, secara dari sisi agama Islam itu melihatnya seperti apa untuk Gono Gini ya? Kalau hukum syariat agama Islam, apabila seseorang yang pisah atau bercerai ya kalimatnya bercerai, Ya. dia menceraikan ataupun meminta cerai, minta talak, maka tidak ada warisan. Ini Gono Gini kan warisan ya? Iya. Tidak ada mewariskan atau mewarisi, selesai.
Itu secara Islam ya? Secara Islam, tapi kalau secara negara, wallahu alam, saya bukan paham hukum Baik, itu. tapi kalau Natalie Holscher sendiri, kan kita tahu bahwa pada akhirnya kamu tidak menuntut gonogini, tapi nafkah ini merupakan satu kewajiban. Angkanya itu sendiri, apakah kamu yang meminta atau pihak pengadilan yang memutuskan atau Kang Sule lah yang mengajukan angkanya? Aku nggak pernah meminta dari akangnya langsung yang. Tapi selama ini sudah bercerai 1 bulan dikasih saya. Berapa kalau boleh tahu nafkah per bulan untuk Baby Azam? Sekian. Sekian. Iya. Oke. Nah, kalau dalam hukum Islam itu adalah ketika dia pisah, wajib untuk memberikan selama 3 bulan 10 hari. Ke Natalinya. Iya, selama 3 bulan 10 hari. Kalau misalkan dikasih lebih berarti itu adalah sebuah kebaikan ataupun kerahiman sang Kak suami. Dewi tadi gini. Nah, sorry sebelah kiri dibilang saya kagak. Kayaknya ada curhat colokan nih. 3 bulan 10 hari itu nafkah kepada mantan istri. Iya. Oke, di luar untuk anak ya. Selama masa idah Iya, ya, Bib, karena ya? itu masuk Mau masa punya idah. anak mau punya enggak ya tetap aja istri harus di nafkah. Iya, masa idah 3 bulan Masa 10 hari. Selama masa idah itu yang mengerti agama, kalau nggak ngerti agama ya nggak tahu sudah. Oh ini tapi ini pelajaran juga buat kami yang belum menikah. Berarti Betul. 3 bulan 10 hari hari. selepas berpisah harus ada kewajiban yang Masih sudah ada kewajiban. diselesaikan ya. Di luar kewajiban untuk menafkahi anak-anak. Nah, betul. Oke. Terus kalau dari Natalie Holscher sendiri, sekarang kita tahu bahwa hubungannya juga sudah baik-baik saja demi Baby Azam pastinya ya. Video call masih terus lanjut nggak sih? Jalan Masih. setiap hari kah Baby Azam dengan Kang Sule? Masih. Setiap hari? Setiap hari ya. Kalau Baby Azam ketemu langsung sama Kang Sule itu terakhir kapan? 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Karena kan akangnya juga sibuk juga. Jadi Video call palingnya saya enggak. video call paling. Oke. Kalau kesepakatan untuk anak, kesepakatan bersama atau memang salah satu pihak yang lebih dominan untuk memutuskan biasanya? Memutuskan untuk Memutuskan kepentingan baik ya, baby. dua-duanya kita selalu. selalu ya. Jadi peran ayah dan ibu tetap ada buat Tetap Azam. ada, Masya Allah. Kita pengen Semoga tahu. kedepannya juga. Amin. Komunikasinya WhatsApp berdua aja atau ada grup WhatsApp? Karena kalau misalnya dari beberapa bintang tamu kita ya, mereka bercerai tapi punya anak-anak, mereka tidak ngobrol secara langsung by WhatsApp, tapi ada grup WhatsApp di mana ada orang lain di dalam grupnya supaya netral gitu. Kalau kamu dan Kang Sule apakah langsung berdua aja atau gimana? Biasanya langsung ke aku, kadang ke babysitter. Oh, ke babysitter juga ya. Kenapa sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak, pegangan aja, mau nyebrang. Yo, padahal udah aku tutupin di paha loh masih salah Nggak, aja. jangan dong, kita kan sekarang jadi gini, iri yang nggak ada suami, pasangan. enggak, suami megang tangan istri. Kalau aku lepas aku dosa dong. Iya Ya, benar. nggak dilepas maksudnya ya. Udahlah. Enggak, masalahnya dari tadi, Iya. kan Nazar begini, minta dipegang juga. Natalie Holscher, satu pertanyaan tolong dijawab dengan cepat. Ya, Kamu bahagia menjadi single? Bahagia? Bukan lu, Natalie Holscher. Kalau di saat-saat sekarang kan masih dekat-dekat ini apa? Jadi kalau dibilang bahagia enggak lah. Tapi kita punya kabar katanya kamu dekat dengan pria lain. Kita mau kasih lihat kedekatan Natalie Holscher. Siapakah pria tersebut? Yang satu ini jawabannya. Oh bisa sih jalan bareng bersama dengan Franz Faisal, putra dari Bapak Faisal. kok bisa sih? Apa sih Kak Nazar, Cemburu, King. kenapa? Ya enggak, kok itu bisa ada videonya, bisa jalan-jalan begitu asik-asikan Berarti dehoi. bisa juga jalan sama Kinasan gitu maksudnya ya? Kan aku udah ngomong kemarin udah laporan. Laporan kemana? Oh jadi kalian tuh suka ngobrol bareng? Ya kita suka inilah ngejahit. Kan? Kok bisa jalan bareng sama Franz Faisal? Itu tuh nggak sengaja ketemu. Jadi aku lagi di mall, terus lagi ngajak main naik kereta-keretaan sama Azam. Terus tiba-tiba ada Fran sama Oma Gala sama Gala. Manggil lah Natali. Akhirnya ketemu ya udah. Masa sengaja nggak sengaja? Kayaknya Nggak kayaknya sengaja. sengaja deh. Nggak sengaja. Sabar dong King, jangan cemburu gitu atuh. Nggak sengaja deh kayaknya mah. Tapi Nggak sebelum sengaja. kalian ketemu yang kamu bilang nggak sengaja itu, sebelumnya sudah pernah ada komunikasi sama Franz Faisal nggak? Nggak tahu, nggak ada komunikasi. Nggak punya nomor WhatsApp-nya? punya nomor. Setelah ketemu nggak sengaja menurut kamu itu, akhirnya tukeran nomor handphone nggak? Nomor handphone paling DM aja. Oh Oke. DM. DM. Ada Tapi nggak komunikasi. tukar nomor telepon. Tukeran nomor telepon ada, cuma minta itu tuh rendangnya Oma Gala enak banget. Oh, jadi kamu buka dengan rendang. Enggak, Ya, bukan obrolannya sama rendang bener. Enggak, Kak. Jadi gitu ya. Terus menurut kamu Franz Faisal itu orangnya seperti apa? Franz orangnya baik, anaknya baik, humble aja gitu, terus seru. Kalau King Nasar orangnya gimana? Ya Lucu. baik-baik lah.
Kalau King Nasar lucu. Terus kemarin kan dinyanyiin tuh di program yang lain. Ketawa Iya. itu berkah. Nyanyiin apa King buat Natali? Badan pun tak berharga. Tapi setelah akhirnya ketemuan gak sengaja sama Franz Faisal, ada jalan bareng lagi gak sih? Nggak ada. Nggak ada. Iya, Masa jadi itu sih? nggak sengaja ketemu. Gak sengaja tapi katanya deket banget sama keluarganya Franz Faisal. Kita mau kasih lihat sedekat apa Natalie Holscher dan juga keluarga Franz Faisal. Kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar. Kedekatan Natalie Holscher dan juga keluarga dari Bapak Faisal ya, karena kan ya itu dia akhirnya ketika dekat dengan seseorang pasti kedekatan dengan keluarga juga dinilai akan sangat berarti sekali. Tapi kamu melihatnya sendiri Natalie Holscher, keluarga Bapak Faisal seperti apa sih? Ini siapa sih ngomong dulu? Oke, ini kita kasih lihat buat sobat Ambiar. Gak berhenti ngomong. Kan dia host. Ya, semuanya. Lucunya. Jadi kalau buat kamu keluarga Bapak Faisal itu Natalie Holscher. Ini kenapa jadi baby? Oke, kita lihat dulu ya. Ini mohon maaf ya, ibunya kenapa jadi di belakang ya? Gak mau digendong sama ibunya. Malah sama Mas tuh, nyaman banget. Lihat deh, ditarik di itu tuh, dirangkul banget tuh. Hands up in the air, put your hands up in the air. Up in the air, up in the air, up in the Ya ampun, so sweet banget ya. Jadi waktu itu lagi mau ngonten sama Oma Gala. Terus ada kakak-kakaknya di situ ya. Udah TikTokan bareng gitu. Iya. Gitu. Ngomong dong, diam aja. Tadi disuruh siapa? Diam loh. Bukan kan, kita itu dari tadi ngeliatin Ngeliatin dia ya, Mas Kak. Rian. Ngomongnya nggak Gue berhenti. bilang sama Kinasar. Emang tugasnya host kan nanyain, yang bertanya situ berdua ngapain, diem aja. Udah honor mahal. Enggak, gue bilang sama diem Kinasar. aja. Kita tuh di sini hanya memberikan edukasi. Edukasi tentang krim ya. Gimana tuh baby kamu ngelihat kedekatan baby Azam. Aku jadi nggak fokus tau. Kamu fokus dong, kamu fokus ya. Coba kedekatan baby Azam sama Franz Faisal mau digendong segala macam tuh gimana? Padahal kan aku tahu loh baby Azam belum tentu mau digendong semua orang. Ini siapa sih? Gimana tuh? Iya, seru banget karena kan Azam kalau digendong sama siapa-siapa kan pasti dia mau. Anaknya tuh nggak cengengan. Oh, anaknya gitu, mauan. Masya Allah. Oke, teman saya mauan. Habis ini kita akan klarifikasi langsung ada apa yang sebenarnya terjadi antara Natalie Holscher dan Minum juga deh. Franz Faisal. Kita minum dulu sebentar ya, aus nih hostnya ya. Kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bener-bener lu emang ya. Lu lihat ada orang di sini pakai nabrak gerobak partai. Si Billy lagi jemuran di pantai ya? Bukan, dia lagi kawin sama kangkung. Ini gerobak gue gimana? Ini kerja siapa? Ini pasti Aki dia. Udah aja nama mami gue lo, lu bikin kerjaan orang aja lo. Ngapa gue ngesalahin dia? Ini pemuda pengangguran nih. Gue usir dari kontrakan gue. Lu telepon mami gue. Mami, ini Aki-Aki nih. Dia ngeliat otok lo. Mau kemana lo? Bang, ini gimana bang? Ini gimana jadinya bang? Tunggu lo. SCBD, semua cinta butuh duit. Duit, hey. Pagi-pagi Ambiar, geger. Pagi-Pagi Ambiar. Tadi katanya ada kedekatan antara Natalie Holscher dengan seorang Franz Faisal. Gimana kalau kita pertemukan mereka langsung aja di sini ya? Iya, itu seru banget kayaknya ya. Siapa Apakah tahu ini memang jodohnya. Franz Faisal Ya. atau Franz Sinatra? Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar untuk menjawab pertanyaan kita langsung. Ini dia Franz Faisal. Franz Faisal, selamat pagi. Apa kabar? Kenapa sih baliknya ke sana? Wah, pas
Iya, halo. Coba sebentar, boleh maju ke depan? Sebelah sini. Romantis banget Coba, ya. Natalie Holscher, boleh maju ke depan? Apa sih Kak? Kamu tuh bawa itu buat apa sih? Aku bawa... Mohon maaf, mau nanya, mau ngasih ke siapa? Ke aku. Hai. Emang kreatif kadang-kadang bisa aja. Ini tunggu dulu. Ini beneran apa disuruh kreatif? Beneran nggak? Ayo bawa Presa. Sini dulu. Kok kamu sampai kepikiran ngasih bunga? Kok jadi bagus berpasang-pasang ya? Pasangan. Iya, Kita juga. Ini, ya, kan ini juga berpasangan. Ini. Ya, kita juga berpasangan ini. Kok, Frans, boleh ke tengah, Frans? Ya. Tadi saya ngomong apa? Enggak, apaan sih? Enggak ada ngomong apa. Ayo, Lima. Ada. Agak jelas loh. Ayo, gimana Habib lo? Belum apa-apa udah jelas. Frans. Kok kepikiran ngasih bunga buat Natalie Holscher? Ya karena dia layak tetap bunga. Ya udah makasih dulu sini. Mau makasih kita. Natalie Holscher dan juga Ini Frans. bunganya Makasih mahal. dulu. Hah? Ya bunganya bingung juga kan kalau dibilang mahal atau gimananya, tapi kan ya cocok lah Pak buat Dewi, Pak Dewi Iya. kalau ngasih perempuan tuh nggak boleh ngomong mahal. Oh ada, Kalau Gua pernah dari, denger kalau ada. dari hati nggak mungkin ngomong mahal. Oh iya benar. betul lah itu makanya. Benar ya. Natalie Holscher dan juga Frans Faisal, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Apa? Kok terima kasih? Ya, Jadi, Oh emang gitu. ya, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Emang kenapa sih Frans Faisal bawa bunga buat seorang Natalie Holscher? Kita mau kasih lihat kedekatan Cocok, mereka cocok. berdua ya. Frans Faisal. Apa Jadi nih? apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Natalie Holscher? Sekarang saatnya kamu yang menjawab. Aduh banyak banget nih yang nanya tentang hal ini nih. Terus gimana? Jadi aku sama Natalie kan emang udah kenal. Waktu itu mama lagi bikin konten sama Natalie, masak-masakan. Dan ya aku lagi megang Azam gitu. Lagi megang Azam karena lagi konten kan. Biasalah main sama baik karena aku biasanya main Magala. Terus megang Azam tertidur pulas gitu loh kalau sama aku. Ya. Tertidur pulas, butuh kehangatan seorang papa. Besok pengen ke rumah ya, tolong tidurin Kalisa. Neni dong. Tapi kan sampai ada yang bilang, jangan-jangan nih Frans Faisal ini penyebab Iya. perceraian. Kamu gimana tanggapannya? Ada yang ngomong Bagaimana? gitu loh netizen. Aku juga bingung nih kenapa dibilang gitu. Aku kan ini udah lama juga kasus yang itu. Aku juga kenal sama Natalie baru ini gitu loh. Semenjak yang sama konten. Mungkin keluarga aku udah lama, yang almarhum sama Uti udah lama. Iya. Cuman kalau aku baru. Iya, dibilang kayak gitu gimana tuh tanggapan kamu? Ya, biasa aja sih karena aku ngerasa bukan aku. Ya, gitu. namanya juga netizen. Sama Kak Marisa Ica nggak jadi? Nah, itu. Ada juga kan. Iya yang waktu itu kan Iya, ada ada wanita kayak di kayak sini. dejavu wanita Iya. berjilbab juga kan. Oh my god. Jadi yang mana yang Apa tuh, benar di Kak Natalie apa sih Kak Marisa Ica? berantem dong. Jadi waktu itu kan Ica kesini nih. Waktu itu dia bilang juga belum siap untuk berhubungan dengan siapapun. Jadi aku masih single, sama-sama single. Enggak, tapi waktu itu udah ya? Iya, itu bilang katanya ada komitmen. Iya. Ada komen berantem dong. Oh, jadi Terus dia juga kadang-kadang tuh cranky, aku juga bingung kan walaupun kita sama-sama single. Kadang-kadang Nggak jelas gitu, iya, Mas, ya. kalau aku mau kemana tetap harus kabarin. kamu gak suka kayak gitu? Tapi nggak mau dikomitmenin gitu. Iya, dia belum siap gitu loh. Kamunya siap? Cuman kadang-kadang kalau aku pergi, ya dia harus butuh kabar, butuh ini. Cuman kalau aku chat balasnya singkat. Kalau Natalie Holscher? Ya masih dem-deman, masih chat-chatan. Oh, oke. Tapi katanya, Kak Marisa itu cemburu kan pastinya ngelihat kedekatan kalian berdua. Kita mau kasih lihat ya secemburu apa Marisa Ica. Wow. Wow. Pertama ganteng, tapi kalau nggak sama aku, Oh my god. Natalie Holscher ngeliatnya gimana sih kedekatan antara Frans dengan Marisa Ica? Nggak tahu. Iya, aku juga bingung makanya. Kan kemarin juga pas lagi di mall Gancit, di mall, itu aku ketemu, sengaja ketemu. Dengan Siti Gancit. Tapi kok ngeliatin Kinasar mulu sih? Nggak sengaja ketemu. Ya, terus main sama Azam juga, habis itu sama netizen gitu. Juga terus aku mau bilang juga sama netizen, jangan bully-bully lah Natalie. Kan sama-sama ini kan ibunda yang baik buat anaknya kan. Perempuan harus bisa Iya. saling mensupport. Buat kamu, buat Frans Faisal, Natalie Holscher di mata Frans Faisal seperti apa? Orangnya baik, nyayang, Azam aja kayak butuh ibunya. Kemarin Kak kelihatan Marisa juga dibilang baik. Dia sama-sama baik gitu loh, kan? Ini kan
Mang playboy, laki itu di mana-mana Mang playboy. Makanya aku susah deh, aku percaya sama laki-laki itu sekarang. Tapi kamu cemburu gak? Ada jelasnya nggak lihat video tadi Natalie Hall share? Enggak. Sama sekali cemburu apa jelas gimana sedikit pun gitu? Enggak, kan memang mereka temenan kan? Iya, makanya. Kalau mereka ada apa-apa kamu cemburu nggak? Cemburu nggak? Enggak, masih cemburu. Bohong ah, cewek tuh suka munafik, cewek tuh egois. Iya, ngakuin ah. Iya benar. Enggak, masih cemburu. Kan memang udah temenan kamu sama Frans kan? Siapa mereka berdua temenan? Iya. Kalau lebih dari temenan kamu cemburu nggak? Enggak. Sama sekali, kenapa nggak cemburu? Ya support aja. Oke. Tapi kalau dari Frans sendiri, oke, kamu seorang laki-laki, ada niatan lebih serius lagi nggak? Kemarin kamu sama Marissa Isha kamu bilang ada niatan serius. Tapi kalau sama Natalie Hall share? Kita jalanin dulu aja kayak gimana. Kemarin juga bilang begitu sama Kak Marissa, kita jalanin aja. Tapi kan waktu itu pas segi di sini kan dia ngomong dia belum siap untuk siapapun. Nah kalau Kak Natalie sudah siap belum? Kalau misalkan Mas Frans ini serius sama Kak Natalie. Ya insya Allah siap lah ya. Lo yang jawab sih. Kok dia siap? Iya maksudnya. Nyaut aja. Siap lah. Membuka hati sudah siap? Nggak tahu deh. Nggak taunya karena kenapa? Karena pernah merasakan sakit, jadi Gak gampang untuk bilang yes gitu ya? Iya gitu. Ada trauma? Iya. Untuk sekarang ada, pasti ada. Sekarang ini ada trauma ya. Oke, buat Frans Faisal, apa yang mau disampaikan untuk seorang Natalie Hall share? Untuk Natalie semangat, kan akhir-akhir ini lagi banyak banget masalahnya. Dilihat Natalinya? Oh iya, nggak kuat. Nggak boleh kan belum muhrim tuh. Jadi untuk Natalie semangat kan, karena kemarin kan baru banget kasusnya selesai. Semangat juga buat Azam gitu loh. Ya aku paling bisa semangatin doang, bisa support gitu. Kalau Natalie Hall share mau bilang apa sama Frans Faisal? Semangat terus buat Frans, apalagi dia pekerja keras, keren banget. Jadi dia jiwa dagangnya keren. Bagus. Alhamdulillah. Dambaan para wanita. Laki-laki yang suka bekerja itu dambaan perempuan. Tapi kamu tuh emang seneng banget cewek-cewek yang kalem, yang berjilbab gitu ya, yang sendu gitu ya. Kamu gak suka perempuan galak-galak kayak saya? Enggak lah pastinya. Ya, tapi kita lihat nanti seperti apa antara Natalie Hall share dan juga Frans Faisal, walaupun pada awalnya nggak sengaja ketemu terus bikin konten. Karena banyak juga selebriti yang awalnya diawali dengan konten, kemudian nanti akad nikah dibayar dengan kontan ya. Ngomongin soal kontan alias duit, ini juga ada satu program seru banget namanya adalah SCBD Semua Cinta Butuh Duit setiap Sabtu dan Minggu jam 18.30 atau setengah 7 malam hanya di Trans TV milik kita bersama. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Berarti ini kenapa pahit banget udah kayak pari ya? Ya namanya juga kopi ya pahit lah. Kalau gula yang manis. Nanti gulanya mana? Taruh. Kopi gak ada gula. Udah kayak mau nyemen. Melati mana gulanya? Nih gula. Manis kan? Lihat sosor aja. SCBD semua cinta butuh duit. Duit, duit, hey. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih banyak bintang tamu kita Habib Usman dan Kartika Putri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya sayang. Mudah-mudahan masalah cepat selesai ya sayang. Natalie Hall share ya. Mudah-mudahan cepat segera menemukan jodohnya. Amin. Atau disegerakan berdua. Amin. Frans Faisal, terima kasih banyak. Ya. Dan juga kepada King Nasar, jangan jadi kaum yang berlebihan. Kenapa? Azab Allah pedih. Buat Sobat Ambiar, come and go. Itulah tema kita pagi hari ini. Karena masalah dan juga orang-orang memang datang dan pergi. Banyak orang datang di saat waktu yang tepat, tapi banyak juga mereka yang pergi di saat yang salah. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!